Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan karena berkat Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan in-house training BIMTEK penyusunan rencana pembelajaran abad 21 dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal mandiri di SMA 3 Dusun Selatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan rencana pembelajaran abad 21 dan bimbingan pelaksanaan SPMI mandiri di sekolah ini. Pada tahun 2018 yang merekomendasikan bahwa perlu ada penyempurnaan dalam penyusunan RPP itu, yaitu pada poin terutama tujuan dan asesmen pada penyusunan soal dalam bentuk HOTS, mampu mencapai standar minimal pendidikan kelulusan. Nah, kemudian yang ketiga, sebenarnya peserta ini kami libatkan semua Bapak Ibu. Ada 26 orang PTK kami, guru-guru dengan tenaga-tenaga kependidikan yang lainnya berjumlah 26. Namun pada saat sekarang itu ada 3 orang yang sudah berijab Di Baritu Selatan. Saya persilakan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan baik itu tingkat dasar dan menengah. Beberapa waktu yang lalu di awal Desember ada 3 kali pertemuan pemerintah pusat, khususnya dari masing-masing bidang baik itu jenjang dasar dan menengah. Itu masih ada satu kebimbangan. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam rapat koordinasi kemarin, program yang sudah diusulkan, yang sudah ditetapkan, direncanakan untuk tahun 2020. Nah, karena fokusnya adalah untuk ujian nasional. Sedangkan ada satu wacana bahwa untuk tahun 2021 ya, kalau nggak salah santer-santernya yang kita ketahui bersama, itu tidak ada lagi ujian nasional. Namun terfokusnya pada ujian sekolah, artinya ujian sekolah berstandar nasional. Nah itu, mungkin kemarin kita ada melihat komentar Menteri Pendidikan. Nah yang ironisnya kenapa? Untuk tahun 2020, karena anggaran yang sudah ditetapkan, target yang sudah ditetapkan, itu fokusnya adalah untuk penyelenggaraan ujian nasional. Nah yang tidak kalah penting adalah dalam rangka memenuhi rencana kerja atau program tahun ajaran 2020-2021, itu seharusnya anggaran yang lebih besar itu adalah untuk guru. Karena apa? Dalam rangka mempersiapkan itu tadi, seharusnya dalam waktu yang cukup singkat itu anggaran difokuskan untuk pelatihan, peningkatan sumber daya tenaga pendidik. Dan salah satunya pemerintah pusat juga agak bimbang, bukannya galak, bimbang. Nah, apakah setelah anggaran ini ditetapkan nanti boleh tidak mereka, atau ada perubahan tidak nanti untuk kebijakan? Nah, mudah-mudahan ini tetap kita perkuat, karena kebijakan pemerintah pusat juga dalam rangka penerapan pola baru di dalam dunia pendidikan. Ini fokusnya nanti kepada tenaga pendidik yang di asesmen nanti dalam ujian nasional ini nantinya gurunya. Kalau kita melihat polanya, oke, seorang guru nanti dia bisa mengasesmen atau semacam memberikan ujian kepada peserta didik. Nah, untuk
hasil kelulusan nanti itu ada lagi tim asesmen yang mengasesmen guru. Itu guru, bapak guru, dasar Anda meluluskan ini apa? Nah, artinya silakan berikan satu argumen, yaitu sekilas ya gambarannya apakah benar atau tidaknya, tapi ini sekilas gambaran, artinya yang disampaikan oleh dari pihak kementerian. Ada 3 kali kita rakor sejalan dengan program Dikmen di kementerian, baik itu di Bogor, di Surabaya, dan terakhir kemarin di Jakarta. Itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dengan restu Tuhan Yang Maha Esa, maka pelatihan kegiatan in-house training, bimbingan teknis, penyusunan rencana pembelajaran kompetensi abad 21, dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal SBMI Mandiri di SMA Negeri 3 Dusun Selatan, saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, pagi yang penuh nur dan hidayah, berilah kita hidup untuk hati kami ya Allah. Semoga materi yang kami pada hari ini akan bermanfaat untuk Allah peserta didik kami. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Kesalahan dan kehilapan yang tidak sengaja kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tahu bahwa Kecamatan Dusun Selatan itu di kota, makanya pernah ada 2 orang, satu laki-laki satu perempuan, yang satu milih di Karo Kuala, yang satu yang laki-laki kamu di Dusun Selatan aja, aku ngambil Karo Kuala. Ternyata sampai di Puntek, Dusun Selatan di mana Pak? Ya di sini. Lu Karo-Kualanya naik sedikit lagi Bu. Bu ini terbalik ini. Pemahaman di sana ya. Karena nggak tahu, tidak ada programnya. Bagaimana kita mencapai target itu? Hanya mungkin caranya tidak perlu panjang lebar gitu ya. Yang penting bagaimana tujuan itu tercapai. Ya, jadi intinya semuanya adalah bagaimana meningkatkan mutu. Menulis PTK juga sama. Intinya adalah perbaikan dalam pembelajaran. SD SMP-nya 100% ngisi tahun kemarin. Ya, 2018. SMA SMK yang 100% nggak ngisi. SMK itu tahun kemarin hanya 2 sekolah. Ya, SMK 2 itu karena dipaksa, karena dia sekolah model. Dengan SMK jenama SMK yang lain nggak ngisi. SMA-nya yang mengisi 14 sekolah dari 24 ya, dari 24 itu 14. Kenapa? Kita harus mengisi, karena kalau tidak mengisi kita tidak mempunyai rapot mutu. Ya, apa yang kita tuliskan itu bisa kita pendapat selalu memberikan reaksi yang positif, meskipun Bapak Ibu perlu ketahui 0 untuk tahun ini. 0 itu apa? Dana dijanjikan di perubahan, tapi di perubahan nggak ada. Kan kasihan, sudah setahun begawe sorser ngurusi SMA SMK, tidak ada dana sesen pun. Jadi mohon, kadang-kadang ini maaf kalau tidak, kadang-kadang ada kepala sekolah yang coba pakai dana pembangunan kan kegiatan kita ini. Nah, ada kepala sekolah yang tidak tahu bahwa memang di pembantuan untuk tahun ini
kelihatan. Kelas 11 MIPA, oh kalah akhirnya kalian. Nah. Iya. Juara ketiga 12 IPS 1. Masih tetap dibarikan mulutnya. Siapa tahu nanti ada yang baru lagi dari proses dia. 11 IPA, 11 IPS, 12 IPA 1, 12 IPA, 12 IPS 1 dan 12 IPS 2. Silakan ke depan. Kalau tidak ada ketua kelasnya, sekretarisnya. Untuk hadiah lomba kebersihan kelas. Nah, jadi hadiah ini berupa tenda. Kalau siang kan biasanya kepanasan ya. Nah, jadi ini sepanjang satu kelas 8 meter nanti dipasang. Tinggal kalian cari talinya. Ya, dipasang dengan rapi, terserah mau dipasang sekarang atau nanti mau turun setelah libur juga bisa. Silahkan Bu Lenia. Dibaginya hadiah dan diumumkan pemenangnya, maka berakhir pula kegiatan class meeting yang kalian minta dengan catatan kebersamaannya. Jangan terulang hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang kemarin. Saya dengar dari panitia